Sepatunya si Jokic ini bener-bener bahaya banget coy, asli. Ya, halo semuanya, balik lagi bareng gue Nazar. Di video kali ini gue akan ngebahas salah satu sepatu signature dari brand 361 Degrees, yaitu 361 Joker One. Oh ya, kalau lu ada yang kurang familiar sama brand 361 ini, brand 361 Degree ini itu adalah salah satu brand yang cukup besar juga di China. Ini tuh salah satu brand olahraga yang mensponsori salah satu beberapa pemain basket kayak si Nikola Jokic, Aaron Gordon, Spencer Dinwiddie, sama satunya lagi siapa? Pokoknya ada 4 pemain itulah yang di endorse sama si 361 Degree ini. Yang which is sudah masuk ke NBA, udah nggak perlu kita tanyai lagi dari segi build quality atau performa dari si sepatunya ini. Oke, balik ke topik yang utama. Sepatu ini tuh bener-bener bahaya banget dari 3 topik ini. Yang pertama, cushioning sistemnya yang bouncy banget. Yang kedua, itu dari segi fittingnya yang exceptional. Dan yang ketiga, spek dari sepatu ini yang bener-bener worth it banget. Oke, dari 3 topik itu, gue akan mulai dari satu hal yang paling gue suka banget dari sepatu ini, yaitu dari bagian cushioning sistemnya. Sepatu itu bener-bener bouncy banget. Kalau lu pernah make kayak Adidas Ultra Boost, sepatu ini tuh bisa ngasih feeling yang kayak gitu. Padahal sepatu ini tuh adalah sepatu basket, bukan sepatu running. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya cuma satu. Material midsole yang dipakai di sini itu benar-benar salah satu material midsole yang cukup cukup tiernya itu cukup tinggi. Yaitu dia pakai CQT Quick, yaitu kayak ETPU yang super kritikal dari brand 361 ini. Bener-bener meskipun sepatu ini di cage, lo bisa lihat sendiri nih dari bagian yang si toe-nya ini bener-bener di cage. Kemudian dari lo bisa lihat di bagian coklat ini, lo bisa lihat juga di bagian yang coklat ini tuh dia ini cage juga. Tapi meskipun kayak gitu, nggak ngehalangin bounciness yang ada di sepatu ini. Bener-bener lu mau ajak fast break oke, loncat-loncat oke, kemudian transisi defense to offense juga oke. Sepatu ini bener-bener nggak ada lag sama sekali. Bener-bener kayak sepatu yang bouncy, tapi juga dia ini responsif. Itu yang gue rasain ketika pakai sepatu ini, bener-bener di kondisi yang real competition gitu kan. Bener-bener nggak ada lag sama sekali di sepatu ini. Dan ngomong-ngomong soal lag atau mungkin ada jeda sepersekian detik, yang which is juga kalau di sepatu basket juga dipengaruhi sama traksinya, sama si traksinya ini. Traksinya ini juga nggak ada masalah selip sama sekali. Bener-bener lu mau kanan kiri depan belakang, si sepatu itu bisa nge-cover gerakan-gerakan lo. Nggak ada namanya selip sama sekali. Meskipun gue pakai sepatu ini tuh di rubber finish di Gor Otista yang di Jakarta Timur, itu emang finishnya dia bukan pakai yang kayu tapi kayak rubber gitu, dan nggak ada nggak ada selip sama sekali. Padahal waktu gue pakai si Puma ini, pakai di Otista, bener-bener ngasih feeling yang selip, dan nggak ada feeling selip sama sekali ketika gue pakai si sepatu ini. Bener-bener bouncy, low profile, responsif, dan juga nggak ada lag. Dan itu cukup jadi salah satu perhatian gue banget ketika pakai si sepatu ini. Bener-bener kerasa banget lah bounciness-nya. Lanjut ke bagian kedua yang gue juga suka dari sepatu ini, yaitu dari segi fittingnya. Sepatu ini bener-bener nge-fit banget di kaki gue. Ini tuh sepatu ukurannya 40, 20 ukurannya tuh kalau di sentimeter dari boxnya itu sekitar 25,0, jadi kayak 25 sentian di sepatu ini. Dan sepatu ini bener-bener melekat banget di kaki gua. Kayak seakan-akan sepatu ini tuh ya moldingnya tuh pakai molding kaki gua yang cenderung normal. Bener-bener kayak nggak ada sesenti pun di sepatu ini yang ngasih kayak ruang sedikit pun buat kaki gua ini nggak secure gitu lah. Dan dari fem, dari area toe box ini, kemudian medialnya sampai ke area heelnya sini juga, ini bener-bener ngelok kaki gue dengan sangat-sangat baik. Nggak ada yang namanya heel slip lah, nggak ada yang namanya kaki gue terlalu dipinch banget di area depannya sini. Nggak ada feeling sama sekali yang kayak gitu. Terus kemudian juga dari pemilihan material uppernya juga yang
menurut gue ini salah satu upper yang ngasih premium feel, meskipun si Joker One ini itu dia pakai material sintetis leather, kulit sintetis, terutama di bagian frame sini sampai ke quarter, sampai ke bagian heelnya juga itu dia pakai material kulit sintetis. Tapi meskipun begitu, ketika dipakai bener-bener ngefit banget di kaki gue, enak banget. Dan material lain yang ada di sepatu ini juga ada di bagian tongnya, dia pakai neoprene. Jadi kalau misalkan kalian tali sepatunya nih agak kencang, dia nggak ngasih adanya pressure berlebih di punggung kaki kita. Dan juga talinya ini juga kayak serrated, tapi dia juga ada foamnya di bagian tengahnya. Jadi si talinya ini juga punya grip untuk menjaga si talinya biar nggak gampang loose atau nggak gampang copot. Dan di tongnya juga di bagian ujungnya kalian juga bisa lihat juga ini tuh dia pakai material leather yang lembut, tapi dia juga dikasih juga sama jahitan yang diamond kayak gitu. Bener-bener kayak sepatu ini tuh ngasih feeling yang premium, meskipun nanti di harganya itu nggak terlalu yang tinggi banget ya. Dan kalau kalian lihat juga di bagian medialnya, medial si sepatunya juga pakai material kulit sintetis yang dikasih pattern juga, dan medialnya juga dikasih pattern. By the way, si pattern dari si bagian medialnya ini, bagian medialnya sini juga, dan bagian traksinya dia ini pakai batik, kayak semacam ciri khas batiknya Serbia gitu, khas si kampung halamannya si Nikola Jokic. Dan secara keseluruhan kalau kalian lihat juga di bagian uppernya sini, dia itu juga mencirikan sesuatu yang Nikola Jokic banget, yaitu kuda banget. Sepatu ini tuh bener-bener kayak ngasih feeling yang desainnya ini tuh kayak ada kudanya gitu loh. Lo bisa lihat juga nih di bagian kayak ngasih paku rivet gitu kan, kayak di aksesoris kuda itu biasanya ada paku-paku rivet. Kemudian di bagian heelnya sini juga dikasih kayak jahitan khas sambungan aksesoris kuda gitu kan. Karena memang ya kita tahu selain dia pemain basket, si Jokic ini juga hobi main kuda, bahkan lebih senang main kuda daripada main basket. Ya wajar sih kalau kalian nemu beberapa hal yang Jokic banget di sepatu-sepatu signature, itu wajar banget ditemuin di beberapa sepatu-sepatu signature yang lain yang pasti dipersonalisasi ke si atletnya. Kalian juga bisa nemu logo-logo khasnya Nikola Jokic, yaitu Joker. Bisa lihat di bagian tongnya sini itu juga ada logo Jokernya. Terus kemudian di pin sini juga ada logo Jokernya, dan ada juga tanda tangan si Joker di area medialnya. Dan juga balik lagi ngomongin soal kenyamanan di bagian upper, sepatu ini tuh punya collar juga yang lumayan tebel, dan juga dia lembut. Benar-benar lu dikasih fitting yang eksepsional, dikasih kenyamanan senyaman mungkin, dan juga masih dikasih secure atau support yang juga oke. By the way, supportnya juga ada heel counternya ya, external heel counter ini juga ada, internal heel counternya juga ada, terus kemudian shank plate-nya juga ada. Dia ada shank plate-nya buat torsional support. Kemudian dari penggunaan materialnya juga nggak terlalu yang stretchy, jadi lo nggak usah khawatir kalau kaki lo tuh bakalan ngeslip ke kanan dan keluar dari footbednya. Ini nggak bakalan terjadi di sepatu ini. Dan juga lo bisa nemuin di insole-nya juga ada logo Jokernya. Sebelum lanjut yang ketiga, meskipun sepatu ini dikasih brand, sepatu ini tuh bakalan gue kritik juga. Salah satunya ada di bagian ventilasi udaranya. Sepatu ini sendiri itu ventilasi udaranya cuma bisa ditemuin di area tongnya sini. Jadi nggak terlalu banyak udara yang bisa escape atau keluar buat bersirkulasi dari bagian dalam si sepatunya ke bagian luar, ke udara yang di luar gitu maksud gua. Satu hal yang menurut gua ini agak sedikit mengganggu ketika gue pakai sepatu ini adalah penggunaan material sintetis di area collar ini. Itu dia pakai material sintetis leather. Jadi ketika kaki gue masuk nih, kaos kaki tuh ketahan dulu narik si sintetis leather ini dan nahan, jadi kaki gue tuh jadi agak susah masuk. Dan kalau mau masukin sesuatu ini, gue harus buka si eyelets di bagian atas sampai ke setengah bagian medialnya, itu agak harus dilonggarin supaya kaki gue tuh bisa masuk dengan sempurna. Selain itu nggak ada lagi yang bisa gue kritik dari si sepatu ini selain dari bagian ventilasi dan juga bagian penggunaan material sintetis kulit di bagian collarnya. Oh ya, kalian juga bisa temuin material suede di bagian pull tabnya sini.
Ini dia pakai material suede yang cukup lembut juga. Ya, dengan cushion yang sebegitu bagusnya, kemudian material upper yang agak premium, kemudian juga fitting yang exceptional tadi untuk kaki yang tipikalnya normal kayak gua. Sepatu ini tuh dibanderol dengan harga 1,2an aja. Agak jauh gitu loh jaraknya sama si sepatu-sepatu signature yang ada di Indonesia. Tapi tenang aja, kalau misalkan 1,2 itu masih terlalu tinggi buat lo, si 361 degree ini juga masukin seri yang di bawahnya lagi, yaitu Big 3 ya. Seri Big 3, seri 361 Big 3, sepatu seri budgetnya mereka lagi yang harganya tuh under sejutaan kalau nggak salah gue lihat ya di Shopee itu under sejutaan. Itu dia juga pakai material yang udah oke, dan juga sepatu-sepatu kayak gitu biasanya disertain sama outsole yang cukup badak buat teman-teman yang mau pakai sepatu basketnya buat dipakai di lapangan outdoor. Seri Big 3 itu tuh salah satu sepatu yang oke juga buat dipakai buat di lapangan outdoor. Kabarnya sih si 361 juga lagi ngirim ke sini, kabarnya sih kayak gitu, mau ngirim ke gua buat gue review, buat dipakai di lapangan outdoor, buat gue bikin konten. Dan kalau kalian misal si Joker One ini agak kemahalan, bisa ambil seri yang itu. Tapi ya si Joker ini juga dari segi traksinya sih nggak terlalu yang yang pliable banget, nggak terlalu yang tipis-tipis banget. Jadi masih bisa lah kalau dipakai di lapangan outdoor, dia tuh masih bisa. Ya mungkin itu aja yang mau gue review dari si Joker One ini. Balik lagi, cushioningnya itu mantep banget, mantul banget. Yang kedua, fittingnya di kaki gua yang normal bener-bener ngefit banget di kaki gua. Dan yang ketiga, di harga yang segitu lo bisa dapat sepatu dengan teknologi-teknologi atau spesifikasi yang di atas harganya. Itu yang jadi poin penting banget di sepatu ini. Dan kalau lo yang mau beli si 361 degree ini, selain sepatu basket, dia juga ada masukin sepatu runningnya juga. Sempat rame juga kemarin di TikTok, di IG juga cukup rame di thread. Kalau kalian mau beli dari si 361 degree ini, gue akan cantumin linknya juga di tokonya. Atau kalian mau beli si Joker ini juga gue cantumin nanti linknya di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau tanyain terkait si 361 degree ini, chat aja di kolom komentar, drop aja. Kalian mau tanya apapun terkait si sepatu ini, pasti bakalan gue jawab. Dan kayaknya itu aja. Gue Nazar dari My Personal Kicks. Ciao.